Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil studi lapangan dengan judul Perancangan Sistem Monitoring Berbasis Website pada Siswa SMK Negeri 3 Makassar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan judul proyek. Latar belakang dari proyek ini adalah masih ditemukannya proses monitoring siswa yang dilakukan secara manual, seperti pencatatan presensi di buku, pengumpulan tugas melalui grup, grup chat, serta rekap nilai menggunakan file Excel terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai permasalahan, antara lain keterlambatan informasi, duplikasi data, kesalahan pencatatan, serta kesulitan pihak sekolah dalam melakukan evaluasi perkembangan siswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem monitoring berbasis website yang terintegrasi untuk membantu sekolah, guru, siswa, serta orang tua dalam memantau aktivitas dan perkembangan siswa secara lebih efektif dan real time. Selanjutnya, saya persilahkan rekan saya untuk menjelaskan tujuan dari proyek ini. Baik, saya Tiara akan melanjutkan tujuan utama dari proyek ini. Tujuan utama dari proyek ini adalah merancang sebuah sistem monitoring siswa berbasis website yang dapat mendukung proses pembelajaran dan administrasi akademik di SMK Negeri 3 Makassar. Secara khusus, sistem ini bertujuan untuk membantu guru dalam melakukan presensi digital secara cepat dan akurat, menyediakan media pengumpulan dan penilaian tugas online yang terpusat, menghasilkan laporan perkembangan siswa secara otomatis, baik dari sisi kehadiran maupun akademik, memberikan akses informasi akademik kepada siswa secara mandiri, memudahkan orang tua dan wali kelas dalam memantau perkembangan siswa secara real time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi pembelajaran menjadi lebih efisien, risiko kehilangan data dapat diminimalkan, serta kualitas monitoring siswa dapat meningkat secara signifikan. Berikutnya akan dijelaskan metodologi pengembangan sistem yang kami gunakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai metodologi pengembangan sistem yang kami gunakan pada proyek kami, yaitu kami menggunakan metodologi pengembangan sistem Agile. Kenapa dipilih menggunakan metodologi sistem Agile? Karena metodologi Agile menggunakan metode yang menekankan pada proses pengembangan yang iteratif, bertahap, dan fleksibel, sehingga sangat sesuai dengan kebutuhan sekolah yang dinamis. Dalam metodologi Agile, pengembangan sistem dilakukan dalam beberapa siklus atau iterasi. Setiap iterasi menghasilkan bagian sistem yang dapat diuji dan dievaluasi langsung oleh pengguna, seperti guru atau pihak sekolah. Keunggulan dari metodologi Agile, yaitu pada proyek ini, yaitu yang pertama, mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan di lapangan, memungkinkan komunikasi aktif antara pengembang dengan pengguna. Setiap fitur penting seperti presensi, tugas, dan remedial dapat dikembangkan secara bertahap dan dievaluasi langsung. Dengan pendekatan ini, sistem yang dirancang diharap benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Baik, itu saja dari saya mengenai metodologi sistem Agile. Selanjutnya yaitu mengenai studi lapangan atau pelaksanaan studi lapangan yang akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Baik, saya Nurhalisa akan menjelaskan tentang pelaksanaan studi lapangan atau data lapangan. Studi lapangan dilaksanakan di SMK Negeri 3 Makassar pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan metode survei, wawancara, dan observasi langsung. Dari hasil observasi diketahui bahwa infrastruktur sekolah sebenarnya sudah cukup memadai, seperti tersedianya komputer dan jaringan internet. Namun, sistem monitoring siswa masih belum terintegrasi secara digital. Guru harus merekap data presensi, tugas, dan nilai secara manual dengan rata-rata 30-40 data siswa per kelas setiap hari. Hal ini membuat guru kewalahan dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, komunikasi antar wali kelas dan orang tua masih dilakukan secara manual sehingga melalui pesan atau surat, sehingga informasi sering terlambat diterima. Pihak sekolah termasuk kepala sekolah menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan sistem monitoring berbasis website karena dinilai dapat meningkatkan disiplin dan kualitas pelapor akademik. Berikut akan dijelaskan identifikasi permasalahan yang ditemukan oleh rekan saya Nurul Azizar Sidin. Baik, terima kasih.
Berdasarkan hasil studi lapangan, permasalahan utama yang diidentifikasi adalah belum adanya sistem monitoring siswa yang terkomputerisasi dan terintegrasi. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain, satu, data presensi dan tugas masih dicatat secara manual dan terpisah. Yang kedua, adanya standar pelaporan perkembangan siswa. Dan yang ketiga, dokumentasi pelanggaran siswa masih berbentuk kertas dan sulit ditelusuri kembali. Dampak dari permasalahan tersebut adalah keterlambatan laporan, kesulitan evaluasi perkembangan siswa, serta kurang optimalnya komunikasi antara sekolah dan orang tua. Permasalahan inilah yang menjadi dasar dalam perancangan sistem monitoring siswa berbasis website. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan teknik elisitasi dan kebutuhan domain. Baik, saya Sarah akan melanjutkan dari teman saya, yaitu teknik elusitasi merupakan proses pengumpulan kebutuhan sistem dari pengguna dan stakeholder. Pada proyek ini, teknik elusitasi dilakukan melalui 3 metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Melalui wawancara dengan guru dan wali kelas, diperoleh kebutuhan utama seperti presensi online, pengumpulan tugas digital, laporan otomatis, serta notifikasi kepada orang tua. Observasi dilakukan untuk memahami alur kerja nyata di lapangan, sementara studi dokumen digunakan sebagai acuan dalam perencanaan struktur data sistem. Selain itu, kami juga mengidentifikasi kebutuhan domain sistem yang meliputi domain pendidikan, yaitu presensi dan perkembangan akademik siswa, domain administrasi sekolah, yaitu pelaporan dan pengarsipan data, domain komunikasi, yaitu notifikasi kepada wali kelas dan orang tua, domain manajemen data, yaitu penyimpanan data terpusat dan terintegrasi. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional dan fungsional sistem. Baik, terima kasih. Kebutuhan fungsional menggambarkan apa saja yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Di antaranya adalah manajemen data pengguna, presensi online, rekap presensi otomatis, pengumpulan penilaian tugas, laporan pengembangan siswa, fitur remedial, serta sistem notifikasi. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem, seperti kemudahan penggunaan, keamanan data, keandalan, performa, serta dukungan perangkat dan browser. Sistem dirancang agar mudah digunakan oleh guru dan siswa tanpa pelatihan khusus, aman dalam menyimpan data, serta dapat diakses melalui berbagai perangkat termasuk smartphone. Sebagai penutup, perancangan sistem monitoring berbasis website ini diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan monitoring siswa di SMK Negeri 3 Makassar dan mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan modern. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan mengenai UI UX oleh teman saya, Naira. Jadi yang keempat itu adalah prototype di mana layar pertama atau interface pertama menampilkan selamat datang atau welcome di monitoring sistem yang kami buat. Yang kedua itu adalah interface di mana kami menunjukkan setting dan pengguna bisa melihat di situ ada beranda dan juga bisa mengecek tentang aplikasi kami dan juga cara penggunaannya untuk yang tidak tahu dan juga fasilitas aplikasi ataupun fitur-fitur tambahan dan mengenai aktor kami yaitu guru pengajar dan juga siswa. Jadi ada dua user yang bisa menjadi aktor pada interface kami. Dan yang terakhir adalah hubungi kami di mana di sini adalah helper di mana jika kalian tidak mengetahui atau kesusahan tentang sistem kami. Yang ketiga itu adalah sign in di mana kalian itu bisa masuk dengan sign in dari email. Jika tidak bisa, maka kalian harus daftar terlebih dahulu untuk masuk ke sistem e-learning SMK Negeri 3 Makassar. Lalu yang selanjutnya di sini adalah tombol dashboard, interface dashboard di mana ada daftar kelas hari ini dan juga catatan pelanggaran dan juga jadwal remedial siswa jika sedang ada siswa yang ingin remedial. Dan di sini ada interface di mana kita bisa melihat user
Dan juga ini ada SMKN 3 Makassar di mana kita tahu bahwa ini adalah e-learning dari SMKN 3 Makassar dan juga ini adalah tampilan untuk melihat menu yang ada di interface kami. Nah, melangkah ke selanjutnya adalah fitur di mana kita bisa melihat absensi siswa dari kelas 12A. Sebagai contohnya di sini adalah beberapa siswa dan juga ada beberapa pilihan yaitu hadir dan juga tidak hadir. Nah, ekspor PDF di sini untuk memperlihatkan kepada orang tua siswa ke depannya di mana orang tua siswa juga bisa memonitoring siswanya sendiri atau anaknya secara real time. Dan juga di sini ada catatan kalau dia tidak masuk 3 kali ataupun tidak masuk karena alfa itu di situ ada catatannya dan juga kita bisa setor ke orang tuanya dengan ekspor PDF. Lalu yang berikutnya adalah rekap pelanggaran siswa. Jadi ketika siswa telah melakukan pelanggaran di sini ada nama siswa dan juga kita harus mencantumkan nisennya dan juga bisa dikosongkan bila belum tahu tapi eh, akan dilengkapi ketika akan diadakan audit ataupun akan diekspor PDF kepada orang tua. Ini juga email dan juga nomor HP beserta catatan ketika murid telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 atau sampai 5 kali. Yang selanjutnya adalah tambah atau edit soal dengan AI, di mana kita tahu bahwa fiturnya bukan hanya tentang rekap absensi ataupun pelanggaran, tapi juga tentang remedial. Nah, remedial di sini adalah tambahkan soal atau mengedit soal dengan AI dengan bantuan AI. Jadi kita kasih masuk saja linknya dan juga nama guru, mata pelajaran dan juga banyak soalnya dan juga bentuk soalnya kita maunya seperti apa, lalu kita buat dengan bantuan AI dan ini masuk dalam eh, dashboard guru. Selanjutnya, ketika soal telah dibuat, maka tampillah gambar seperti ini dan juga ada tampilan shortcut soal di mana kalau ada sebanyak 15 soal, maka akan tampil shortcut sebanyak 15 soal. Dan ada juga yang belum dijawab, masih ragu-ragu, atau sudah dijawab. Setelah siswa sudah selesai untuk remedialnya, siswa bisa mengirimkan jawabannya kepada link dengan mengisi link dan juga nama guru, mata pelajaran, banyak soal, dan juga bentuk soal dari soal remedial tersebut. Lalu ketika sudah dikirimkan, guru bisa mengakses bukti pertemuan ataupun bukti eh, rekapan sebagai rekapan dari siswa itu sendiri, apakah dia mengikuti pembelajaran ataukah dia tidak sering bolos ataukah dia tidak mengikuti remedial yang telah diselenggarakan oleh guru tersebut. Oke, itu saja dari kami, dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.